Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya AMR di channel AMR Mujur TV. Sebelumnya saya mohon maaf seperti video sebelumnya bahwasanya setelah makan sate di Blora kemarin saya berjanji akan mengupas perjalanan hidup dari Bapak Haji Sadili Bakul Korden yang tengah menapaki tangga kesuksesan. Tapi ada kendala teknis, diantaranya tadi sebenarnya kita sudah syuting, sudah sowan kepada beliau dan kita sudah rekaman, tapi ada sebuah insiden di depan toko juga suara yang bising sehingga dengan terpaksa video tersebut tidak saya upload di channel ini. Insya Allah akan kita ganti di kemudian hari. Untuk mengisi kekosongan ini agar tidak terlalu jeda lama dari konten-konten sebelumnya, saya akan membacakan kitab Mawaidul Usyuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usyuri. Ini kitab yang saya kaji di Mata Baru Majelis Taklim Kampung Baru, sebanyak ada 40 hadis, dan di sana kalau tidak salah sudah pada hadis yang ke-37, sudah hampir khatam. Dan ini saya di sini tidak seperti di Majelis Taklim Kampung Baru atau yang lainnya dibaca per kata dengan terkait mubtada khobar utawi iki iku ala pesantren, tidak, karena biar lebih mudah untuk dinikmati secara global baik itu santri maupun yang baru belajar. Langsung saja kepada hadis pertama dari kitab Usyuriyah. Ini ada 40 hadis. Yang pertama adalah tentang kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang bersifat welas asih, mereka disayangi Tuhan yang Maha Pemurah. Orang-orang yang saling mengasihi terhadap sesama, baik itu sama dalam tanda kutip sesama makhluk ya, baik itu manusia maupun hewan, itu mereka yang memiliki sifat welas asih akan dibalas dengan kasih sayang oleh Zat yang Maha Pemurah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah dawuh melanjutkan dawuhnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Oleh karena itu hendaklah kalian semua itu menyayangi makhluk yang ada di bumi. Niscaya kalau kita mau berbuat demikian, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Ini ada sebuah kisah, ada sebuah hikayat, ada sebuah kisah di mana sahabat Umar bin Khattab, salah satu khulafaur rasyidin yang termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dulu sebelum masuk Islam adalah termasuk penentang Islam yang sifatnya keras, menentang Rasulullah, menentang dakwahnya Rasulullah, bahkan ingin membunuh. Tapi setelah masuk Islam, beliau ada di garda paling depan untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Sampai kemuliaannya beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Juga makam beliau saat ini ada di samping makam Rasulullah Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bepergian di kota Madinah. Tiba-tiba beliau melihat seorang anak kecil yang sedang menggenggam burung pipit. Ini cikal bakal kitab Usyuriyah ya, dari sini burung pipit itu. Maka melihat hal itu, sahabat Umar bin Khattab merasa iba dengan burung yang dibuat permainan oleh anak-anak tadi. Dibuat mainan biasa kan, anak kecil kalau itu senang dengan hewan tanpa terkecuali burung, mungkin ya dilempar-lempar atau diapakan lah. Intinya kebebasan burung untuk terbang itu terenggut. Ini melihat kejadian itu, sahabat Umar bin Khattab merasa iba, akhirnya menghampiri anak kecil itu agar berkenan untuk melepaskan.
Tapi anak kecil itu tidak serta-merta mau melepaskan, sehingga sahabat Umar pun bersedia membayar berapapun asal burung tadi dilepas, burung emprit tadi atau burung pipit tadi dilepaskan oleh anak itu. Sehingga sahabat Umar bin Khattab menyodorkan itu sekian uang, disebutkan dalam kitab ini berapa jumlahnya, sehingga anak kecil tadi rela untuk melepaskan burung. Nah, setelah beliau wafat, sahabat Umar tadi wafat, mayoritas para sahabat bermimpi dan berjumpa Umar radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya dalam mimpi tersebut, bagaimana Allah berbuat terhadap Anda? Maka Umar menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni aku dan membebaskan aku dari berbagai macam siksaan yang ada di kubur ini. Sahabat pun kembali bertanya, apa sebab engkau dibebaskan oleh Allah dari siksaan kubur serta mengampuni semua dosa-dosamu? Apakah itu karena kedermawananmu, karena keadilanmu, atau karena kezuhudanmu? Sahabat Umar menjawab, begini, ketika para manusia meletakkan aku di dalam kubur dan menimbun aku dengan tanah, kemudian mereka pulang, jadilah aku sendiri di dalam kubur. Tiba-tiba datang 2 malaikat masuk ke dalam kuburku. Akalku menjadi hilang seketika. Anggota tubuhku gemetar, ketakutan karena melihat 2 sosok malaikat tersebut. Kita bisa bayangkan, beliau sahabat Umar itu termasuk salah satu sahabat yang luar biasa, yang ditakuti bukan hanya oleh manusia, juga para jin. Para jin itu takut. Bungsu-bungsu lelembut, jin setan itu takut kepada sahabat Umar. Sehingga mungkin jenengan pernah dengar, ketika ada rumah ataupun tempat itu diganggu oleh jin, maka disarankan untuk menulis nama beliau, Umar Al-Faruq, seperti itu. Dan melihat tulisan saja, bangsa lelembut itu sudah takut gemetaran melihat tulisan Umar Al-Faruq. Belum melihat sosok sahabat Umar, baru melihat tulisan Umar Al-Faruq itu mereka sudah tidak berani masuk. Nah, ini orang yang ditakuti oleh manusia, yang ditakuti oleh lelembut, ternyata masih takut dengan malaikat, termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti dengan kita-kita yang kita sendiri dengan lembut takut, apalagi melihat sosok malaikat yang akan menanyai kita, meminta pertanggungjawaban amal kita di dalam kubur. Maka tak heran ketika sahabat Utsman bin Affan diceritani tentang siksa neraka. Beliau ya takut, tapi takutnya tidak terlalu. Tetapi begitu beliau dikasih cerita tentang siksa alam kubur, beliau langsung menangis. Sahabat Utsman langsung menangis. Kenapa demikian? Ketika diceritani tentang siksa neraka, beliau tidak menangis, tetapi diceritani dengan siksa alam kubur, beliau menangis. Ternyata alasan sahabat Utsman adalah, kalau nanti seandainya aku masuk neraka dan disiksa di sana, aku tidak sendirian. Aku masih bersama orang banyak yang disiksa di sana. Tetapi ketika aku masuk ke dalam alam kubur, aku masuk ke kuburan, aku sendirian. Aku tidak bisa membayangkan ketika aku sendirian disiksa oleh malaikat karena perbuatan dosa-dosaku. Subhanallah. Itu sahabat Utsman yang kelasnya sudah level tinggi, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Bagaimana dengan kita-kita? Oleh karena itu sahabatku, ya tentu kita terus menerus membaca istighfar, berharap ampunan Allah. Karena apa? Karena amal kita ini tidak bisa menjamin keselamatan kita di alam kubur, juga keselamatan kita di akhirat. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, dan Allah punya hak prerogatif untuk menyiksa atau tidak menyiksa hamba-hambanya yang berdosa. Oleh karena itu harapan kita adalah meskipun kita penuh dengan dosa, tapi harapan kita adalah semua dosa-dosa kita itu terampuni, sehingga kita dibebaskan dari siksaan kubur ila yaumil qiyamah, sehingga kita bisa masuk jannah, surga bersama kekasih-kasih Allah, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin.
Saya lanjutkan lagi. Ketika sahabat Umar itu merasa gemetaran, ketakutan karena dua sosok malaikat tadi. Terus kemudian malaikat tadi memegang tangan beliau, mendudukkan beliau untuk menanyakan. Karena pekerjaan Munkar dan Nakir adalah bertanya tentang amal perbuatan kita waktu di dunia. Ketika dua sosok malaikat Munkar dan Nakir ini akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban dari sahabat Umar, ada hatif. Hatif itu suara tapi tanpa rupa. Wahai malaikat, tinggalkanlah seorang hambaku ini. Tidak usah engkau tanya dan tidak usah engkau takut-takuti. Sebab aku zat yang maha kasih sayang telah membebaskan dia dari siksaan kubur. Sebab dia dulu waktu di dunia telah berbuat kasih sayang terhadap seekor burung pipit atau manuk emprit. Maka aku di akhirat juga akan memberikan kasih sayang kepadanya. Ini. Jadi Allah yang memiliki sifat Rahman Rahim jauh lebih luas tentunya Rahman Rahimnya Allah daripada kita manusia yang memiliki sifat kasih sayang terbatas. Rasulullah berpesan, sayangilah makhluk yang ada di bumi, nanti makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu. Ada kisah kedua yang disebutkan dalam kitab Usyuriyah ini adalah seorang abid ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Waktu itu seorang abid ini, seorang yang ahli ibadah ini pada zaman Bani Israel itu melewati tumpukan pasir. Ya, ada pasir, wedi ini, lemah, wedi ini tumpuk-tumpukan. Dan waktu itu kebetulan adalah orang-orang Bani Israel berada pada musim paceklik, sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, dalam batinnya abid yang ahli ibadah tersebut, dalam hatinya timbul welas asih, timbul rasa empatinya, sehingga dalam hatinya dia berkata, andai kata ya Allah, tumpukan pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku akan mengenyangkan perut seluruh masyarakat sekitar ini. Artinya seandainya pasir yang aku injak, yang dia injak itu menjadi tepung, maka dia akan mensedekahkan semua tepung tersebut kepada seluruh penduduk yang tertimpa kelaparan karena musim paceklik. Hanya karena niatan seperti itu, hanya harapan seperti itu, Allah sudah mencatat dia seperti sudah benar-benar bersedekah seluruh pasir yang berubah menjadi tepung. Kenapa? Karena rasa empati. Itu belum dilakukan. Belum dilakukan, tapi sudah dinilai oleh Allah sedemikian rupa. Dianggap niatnya yang baik tersebut, Allah membalas dengan kontan itu sebagai sebuah amal perbuatan yang sangat baik, sehingga Allah zat yang maha Rahman maha Rahim, jauh Rahman Rahimnya di atas makhluk, dan Rahman Rahimnya Allah tak terbatas, menurunkan kasih sayangnya kepada abid ini, sehingga niatan yang baik itu sudah dianggap oleh Allah seperti ia sudah bersedekah tepung sebanyak tumpukan pasir yang diinjak oleh seorang abid tadi, seorang ahli ibadah tadi. Oleh karena itu, di akhir pengajian ini saya berpesan kepada panjenengan, juga khususnya kepada pribadi saya sendiri, marilah kita timbulkan rasa empati kita, rasa belas kasihan kita kepada sesama, baik itu manusia maupun makhluk, lebih-lebih di musim pandemi seperti ini. Rasa empati harus kita munculkan, rasa prihatinan harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Mari kita bersifat welas asih kepada semuanya itu. Insya Allah dengan sifat welas asih kita kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi, sesuai janji Rasul, sesuai dawuh Rasul, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihi kita. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.